Salam saudara-saudari terkasih, tetap semangat berdoa dan membaca kitab suci. Hari ini kita akan mendengarkan kisah nyata seorang perempuan buta yang imannya menginspirasi, yakni Frances Jane Van Alstyne atau sering dipanggil dengan Fanny Crosby. Tentang kebutaannya, Fanny berkata, "Tampaknya ini adalah suatu anugerah Tuhan bahwa aku harus buta seumur hidup, dan aku berterima kasih untuk hal ini. Jika kesempurnaan penglihatan duniawi ini ditawarkan kepadaku besok, aku tidak akan menerimanya. Aku mungkin tidak akan bisa menyanyikan himne untuk memuji Tuhan, jika aku telah tertarik pada hal-hal yang indah yang menarik dalam diriku. Jika aku punya sebuah pilihan, aku akan tetap memilih untuk tetap buta, karena ketika aku mati, wajah pertama yang akan kulihat adalah wajah juru selamatku." Frances Jane Crosby lahir di keluarga keturunan Puritan yang kuat, pada tanggal 24 Maret tahun 1820. Saat bayi, dia menderita infeksi mata dan dirawat oleh seorang dokter yang tidak cakap yang mengolesi pasta panas pada kelopak matanya yang memerah dan meradang. Infeksinya sembuh, tetapi berakibat pada matanya dan Fanny menjadi buta seumur hidupnya. Beberapa bulan kemudian, ayah Fanny sakit dan akhirnya meninggal. Mercy Crosby menjadi janda pada umur 21 tahun, mencari nafkah sendiri sebagai pembantu rumah tangga, sedangkan Fanny diasuh oleh neneknya, Anais Crosby. Neneknya mengajar dia sendiri dan menjadi mata bagi gadis kecil itu, dengan bersemangat menjelaskan tentang fisik dunia. Pengajaran yang sangat cermat dari neneknya menolong membangun kemampuan deskriptif Fanny. Dia juga memelihara rohani Fanny. Dia membaca dan dengan cermat menjelaskan tentang Alkitab kepada Fanny dan selalu menekankan pentingnya berdoa. Ketika Fanny tertekan karena tidak dapat belajar seperti anak-anak yang lainnya, neneknya mengajar dia untuk berdoa kepada Tuhan untuk diberi pengetahuan. Pemilik rumah Crosby juga memiliki peran penting untuk perkembangan Fanny. Ibu Hawley membantu Fanny untuk menghafal ayat Alkitab dan gadis muda ini sering belajar 5 pasal setiap minggu. Dia tahu kitab-kitab Taurat, Kitab Injil, Amsal, Kidung Agung, dan beberapa inti kitab Mazmur. Dia membentuk daya ingat yang sering membuat heran teman-temannya, tetapi Fanny percaya bahwa dia tidak berbeda dari teman-temannya yang lain. Kebutaannya benar-benar telah memaksa dia untuk lebih membangun daya ingatnya dan daya konsentrasinya. Kebutaan tidak pernah membuat Fanny mengasihani diri sendiri dan dia tidak memandang kebutaan sebagai sesuatu yang mengerikan. Pada usia 8 tahun dia mengarang ayat sederhana ini. Pada tahun 1834, Fanny belajar di New York Institute for the Blind, Institut New York untuk orang buta, dan dia tahu bahwa ini adalah jawaban doanya atas pendidikan. Dia masuk ke sekolah itu ketika dia berumur 12 tahun dan mengajar di sana selama 23 tahun. Dia menjadi seperti seorang yang terkenal di sekolah dan diminta untuk menulis puisi-puisi hampir setiap ada kesempatan. Pada tanggal 5 Maret tahun 1858, Fanny menikahi dengan Alexander Van Alstyne, mantan murid di institut dan saat itu mengajar di sana sebagai seorang profesor. Dia adalah salah seorang musisi yang dianggap sebagai salah satu pemain organ terbaik di daerah New York. Fanny sendiri adalah pemain harpa yang handal, memainkan piano, dan memiliki suara sopran yang bagus. Meskipun sudah menjadi wanita yang lanjut usia, Fanny hidup hingga berusia 95 tahun. Fanny masih duduk di depan piano dan memainkan berbagai karya musik klasik dari himne sampai ragtime. Bahkan, kadang-kadang dia juga memainkan himne tua dengan gaya jazz. Setelah dia menikah, Fanny meninggalkan institut dan dalam beberapa tahun dia menemukan pekerjaan yang benar-benar dia inginkan, yaitu menulis himne. Dia membuat kesepakatan dengan penerbit Bigelow dan Main untuk menulis 3 himne setiap minggu untuk dipakai di publikasi sekolah minggu mereka. Kadang-kadang Fanny menulis 6 atau 7 himne setiap hari. Meskipun Fanny dapat menulis puisi yang rumit dan mengarang musik klasik, himne-himnenya bertujuan untuk membawa pesan Injil kepada semua orang yang tidak mau mendengarkan khotbah. Kapanpun dia menulis sebuah himne, dia berdoa agar Tuhan menggunakan himne tersebut untuk membawa banyak jiwa kepadanya. Pada masanya, tim misionaris Dwight L.
Moody dan Ira DeSancey secara efektif memperkenalkan himne Fanny Crosby kepada orang banyak. Saat ini, beberapa dari himnenya terus membawa banyak jiwa kepada juru selamat mereka, baik untuk keselamatan maupun penghiburan. Dan masih banyak lagi lainnya. Meskipun himne yang ditulisnya mengalami kemunduran pada tahun-tahun terakhir, hampir sampai pada hari kematiannya pada tahun 1915, Fanny aktif membahas pekerjaan dan pelayanan misi kepada penduduk miskin di Amerika. Dia mencoba membawa orang-orang kepada juru selamatnya tidak hanya melalui himnenya tetapi juga melalui kehidupan pribadinya yang baik. Apa yang terjadi ketika Fanny meninggal? Mungkin salah satu dari himne terakhirnya ini yang paling tepat menceritakannya. Fanny Crosby kemungkinan menjadi penulis himne terbanyak di sepanjang sejarah. Ia menulis lebih dari 8.000 himne. Kurang lebih 200 nama pena yang berbeda diberikan untuk karya-karyanya oleh para penerbit buku-buku himne sehingga masyarakat tidak tahu bahwa dia telah menulis sedemikian banyaknya. Dia menulis kurang lebih 7 himne atau puisi dalam sehari. Pada beberapa kesempatan, ketika mendengar sebuah lagu himne yang belum pernah dikenalnya, dia akan menanyakan tentang pengarangnya, dan ternyata himne tersebut adalah salah satu dari karya miliknya. Seandainya Anda mengambil 15 himne dan menumpuknya satu per satu, campurkanlah semuanya. Itulah sejumlah himne yang ditulis Fanny sepanjang hidupnya. Tentu saja, beberapa di antaranya saat ini telah terlupakan, tetapi sebagian besar masih menjadi favorit orang-orang Kristen di seluruh dunia. Selama hidupnya, Fanny Crosby adalah salah satu wanita terkenal di Amerika Serikat dan seorang Kristen yang kuat, yang warisan kesetiaannya kepada Tuhan ditunjukkan melalui himne yang dinyanyikan sepanjang seluruh kekekalan. Sumber biokristi.sabda.org/Yan-Van-Alistin-Fanny-Crosby. Terima kasih saudara-saudari telah mendengarkan kisah nyata Fanny Crosby. Salam Emauser Indonesia, berkobar-kobar dan berbuah banyak.